Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Syukur kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa rahmat dan sejahtera moga kiranya Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan juga kepada ulama yang muhtabar yang masih Allah sisakan di atas permukaan bumi dua sebagai lampu rujukan tempat di mana kita belajar ilmu agama, khususnya demikian ilmu-ilmu yang lain pada umumnya. Hadirin jamaah pengajian Kupinang Grow yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita akan membahas tentang atau judul sebagaimana tertera, syukur dan sabar. Mungkin bahasa atau kata-kata syukur dan sabar tersebut sudah sangat familiar, itu sangat masyhur di kalangan atau di telinga pendengaran getanya, di mana sering kita mendengar kalimat syukur, sabar, sehingga di dalam lagu-lagu pun kadang tertera syukurillah, bersyukur kepada Allah. Malah ada juga kata-kata atau kalimat sabar itu sendiri yang jadi bahan mayang gitu, karena orang Aceh bersabar, orang sabar luah lempuh kain gerbe tinggal itu kan juga pernah kita mendengar, walaupun hana rumah tak dalam grupo, di bahasa yang sudah digunakan untuk bercanda. Namun ketika kita memahami apa yang sebenarnya dari syukur dan bagaimana yang hakikat sabar, maka justru kalimat kata-kata syukur dan sabar tersebut sangat-sangat bermakna. Maka pada ini malam saya akan membaca sedikit sebagaimana nanti pengajian katanya ada dua sisi, di mana sisi yang pertama materi atau barangkali setengah atau sejam. Selanjutnya sisi yang kedua tanya jawab, sebagaimana moderator apa diken saya benar kalau pegak. Bagi burung inang boleh yang ingin bertanya tentang berkenaan dengan masalah materi yang pada ini malam kita bahas, ataupun yang di luar daripada materi. Kadang ada yang terjanggal, boleh silahkan bertanya di kertas, tulis, begat, kemudian terina urang yacok. Demikian kepada urang agam, juga boleh menanyakan langsung, dan di sini mungkin sedia mikrofon ketika sisi tanya jawab boleh bertanya langsung kepada kaum bapak.
Namun sebelumnya lun baca wujud kitab yang jetakun sering getanyo dengar kitab lepan supaya mangat istilah jina rujukan tempat di mana dasar atau sumber ilmu yang getanyo bahas pada malamnya. Sang-sang ada yang dalam pikiran oleh getanyo. Yakinkanlah bahwa pengarang-pengarang kitab terdahulu mereka lebih alim dan tika getanyo uronyo namanya atau baru-baru lantang menyalahkan atau langsung terpegah dan berbagai macam itu haba dari getanyo yang bila kita bandingkan sebenarnya tidak ada sama sekali bandingan dengan mereka atau ulama-ulama terdahulu baik dari Aceh, demikian dari yang bukan Aceh. Mereka telah mengarang karangannya sampai uronyo masih dipelajari, dibaca atau diteliti, ditelaah oleh banyak sekali kaum muslimin muslimat. Jadi janganlah mudah sekali, karena dan sendiri pernah mendengar atau sering barangkali kita mandum tu bagah tak memponis, apalagi Cino lewat media komennya cetakalan komentar mana kadang-kadang merihat orang komentar tidak mempunyai ilmu sama sekali. Artinya ulama-ulama terdahulu yang sudah diakui kealimannya, sudah diakui karangannya, masih dipelajari, dituntut untuk jino manteng gumurno, berani sekali getanya untuk menyalahkan atau tak pegah anak faedah dan sebagainya. Ketahuilah ulun jarang itulah ketika masalah-masalah yang getanyo alami na urung pegah meno, mereka menanyakan referensi kitab dari so yang pegah pandai pendapat ulama nyan urung jarang. Sementara bila getanyo mendahulukan pikiran, di mana pikiran getanyo hanya sebanding dengan ilmu yang mereka akui, yang mereka yang pada urungnya, justru getanyo urung yang bahasa Aceh urung bong. Maka analun rupanya mari getanyo baca mempadu bombari kitab 8 tentang atau berkenaan dengan syukur. Diawali dengan firman Allah. Sebenarnya getulih ino definisi atau syukur kita baca lagi mutulis firman Allah wala in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika kamu syukur sanya aku tambahlah akan kamu nikmatku dengan tiada terkira-kira banyaknya. Artinya di dalam ayat Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum. Ketika getanyo benar-benar mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, pasti Allah bersumpah, pasti Allah akan menambahnya nikmat yang barangkali hana hingga berbagai macam bentuk nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Ketika kita bersyukur dari segala bentuk nikmat tersebut, maka pasti Allah akan menambahnya, pasti juga Allah akan kekal nikmat yang kana. Demikian nikmat-nikmat yang lain akan Allah tambahkan, akan Allah lebihkan andai kitanya bersyukur. Kemudian bermula
hakikat syukur itu kau ketahuilah segala nikmat itu sama ada ia banyak atau sedikit, sama ada ia nikmat dunia atau akhirat, atau ibadat atau ilmu, maka sekalian itu daripada Allah jua. Dan jika kau lihat pada zahirnya daripada makhluk sekalipun, inilah syukur hati. Sebenarnya hakikat daripada syukur, berbicara syukur, kita mengetahui bahwa segala nikmat yang diberikan Allah pasti dari Allah. Segala nikmat yang kita alami, yang kita pergunakan sekarang, semuanya dari Allah. Baik nikmat tersebut bersifat duniawi, nikmat tersebut bersifat ukhrawi, akhirat. Ibadat yang kita kerjakan, artinya kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, itu bentuk nikmat Allah yang mesti kita mensyukurinya, yakni mengekal diri di atas ibadah. Demikian ilmu yang Allah berikan, ilmu yang berupa ilmu akhirat, ilmu duniawi, dan berbagai macam bentuk ilmu yang ada di dalam kepala gedanyo, yang bertayakin nikmat daripada Allah. Maka sekalian yang berupa nikmat tersebut yang bandung dari Allah, selayaknya terhadap kita mensyukuri, yakni tak pergunakan segala bentuk nikmat tersebut di atas jalur atau undang-undang yang telah ditetapkan, yang hakikat syukur yang di dalam hati. Sambung. Kemudian, dan syukur anggota itu engkau perbuat segala ibadat yang digemar Allah, dan engkau jauhkan segala perbuatan yang dibencinya. Yang syukur yang bersifat anggota. Artinya segala perintah yang dibebani kepada gedanya orang Islam oleh Allah kita kerjakan. Segala perbuatan yang dilarang atau ditegah di dalam agama, ajuran agama Islam gedanya tinggalkan. Yang bentuk syukur kita kepada nikmat Allah bersifat anggota. Kemudian, dan syukur lisan. Syukur lisan, kau kata alhamdulillah, inilah syukur segala awam. Syukur orang awam yang ke alhamdulillah. Kabeh sekedar sebatas mengucap dengan lisan alhamdulillah. Termasuk dalam kategori syukur kepada Allah, cuman syukur terbatas pada lisan. Sementara pada anggota belum tentu kita mengerjakan segala perintah, juga belum tentu kita meninggalkan segala larangan. Namun tingkatan pertengahan melakukan syukur anggota, termasuk padahal anggota yakni lidah, baik sekedar cuman balidah alhamdulillah, hanya syukur cuman sebatas ucap. Karena apa kan? Ada sebahagian lidah atau sebahagian mulut yang kenyani duit. Maka hana syukur. Ketika Allah memberikan lisan, walaupun hana ligo wagai cerita buno, igo kameti, namun tetap lidah tersebut masih menyebut alhamdulillah, syukur lisan. Daripada gedanyo hana tak ucapnya. Putra tak ucap, barangkali ketika BO menggantah tu macam tu
Anak debu-debu anak dan sebagainya, berarti belum dalam kategori syukur melisan pihana syukur. Ketahuilah bahwa ketika Allah menciptakan lidah dan Allah memberi nikmat kepada lidah getanyo sehingga bisa getanyo berbicara, dia tak pegah apa, bayangkan. Nyuma tak pegah. Sementara ada sebahagian saudara getanyo yang anjir dia pegah apa. Lidah mentang abah dah buka, tapi suara hana keluar. Nari hanam tadi pu mu blong-blong wate ke pegah apa. Wate laginya pakiban pikiran getanyo. Mungkin awate ka terjadi yang demikian, baru kita menyadari bahwa ada ameku merati, ada hana lipat. Biasa memang penyesalan selalu datang terlambat. Namun gedanyo untuk gedanyo yang kabel hadirnya atau barangkali di luar sana, bahwa yakinkanlah semasih Allah memberi nikmat berupa lidah, ucaplah alhamdulillah, bentuk syukur gedanyo akan Allah, dan berbicaralah tutur kata yang bagus. Pergunakanlah lidah tersebut pada tempat atau di mana Allah menganjurkan aturan geyu Quran, geyu berzikir, geyu berbagai macam bentuk bahasa yang baik, yang bagus, betampo, fitnah dan sebagainya. Nyan lagenya pergunakan lidah getanyo dengan mengucap alhamdulillah. Selanjutnya kita pergunakan pada tempat yang diridai di dalam agama getanyo. Itulah bentuk syukur yang sebenarnya syukur anggota. Uronyo gedanyo manteng tak ayu langkah, manteng tak bujaro. Sering saya sampaikan bahwa coba kita bayangkan, sementara ada sebahagian saudara gedanyo, mohon maaf, yang kadang kalumpuh, yang kadang jadi gedanyo yang manteng tega, pergunakanlah. Taduri kan kata harum beta uwut. Kita mengetahui mengenal di mana nyo yang wajib, nyo yang numpah harum, maka yang wajib kerjakan supaya kita tergolong dalam manusia yang mensyukuri terhadap anggota atau nikmat Allah berupa anggota. Kita kalon keadaan gedanyo yang berbuat maksiat, menyudah pegah berbagai macamlah maksiat, seolah-olah hana teringat nyan nikmat Allah, hana teringat. Pakon tak pegah menan kenyataan lagi berbicara azab neraka, berbicara siksa kubur, berbicara gedanyo fitnah yang terjadi di alam kubur, lagi itu seolah-olah sanggup kita menahan atau mampu kita menahannya. Seolah-olah laginya ketika kita melihat perbuatan gedanyo di luar sana yang barangkali abaikan kewajiban, demikian mereka melakukan, mengerjakan perbuatan maksiat yang luar biasa. Jadi oleh karena demikian, tergolong manusia yang mensyukuri akan nikmat Allah berupa anggota, pergunakanlah anggota tersebut di mana diperintahkan, maka gedanyo puput. Di mana itu larangan, gedanyo tinggalkan. Lu menyertai atu teh perintah, diantaranya perintah wajib-wajib, teh larangan yang haram, taturi yang haram, bahwa mucewe, bahwa hanjur katanya. Memang berbicara nafsu cik mehun, nafsu cik memang nafsu katanya, wan nafsu katiflihin, genemit.
Jadi menyota biarkan, tidak kita melawannya, justru terjerumus kita di dalam perbuatan maksiat. Karena nafsu tidak pernah menyuruh, mengajak kepada kebaikan, selalu dan senantiasa nafsu tersebut mengajak, menganjurkan kita kepada jalan maksiat. Kemudian ketahuilah nikmat yang diberikan Allah. Bermula segala nikmat itu dua perkara. Pertama, nikmat bersifat duniawi, yaitu diberi Allah Ta'ala akan dikau segala manfaat daripada kejadian yang sejahtera, daripada dirimu, daripada segala penyakit, dan ditolakkan mudarat daripadamu dan lain daripadanya, dari perbuatan yang tiada hingga banyaknya. Ini yang pertama, nikmat terbagi dua. Nikmat yang bersifat duniawi atau nikmat yang kita rasakan di dunia. Barangkali Allah memberi kesehatan terhadap anggota getanya, memberi harta benda kepada kita semua yang harta tersebut bisa kita gunakan dalam udip getanya di dunia. Semua nikmat yang kadang hai mutakira habis, berbagai macam bentuk nikmat Allah berikan di dunia, patutnya terhadap getanya atas nikmat tersebut syukurilah. Tah nikmat hai gebi sehat. Pajan sebenarnya kita menyadari bahwa berharganya kesehatan awate ka sakit. Nan tujuan pajan meyung sehat. Pate kalang digai. Getanyo terbaring sementara tidak bisa berbicara, jaru haile tak buah inahi lan digai, barulah berharga yang namanya kesehatan. Menyajino hana lem terasakan biasa mentang. Sebenarnya ketika benar-benar kita memahami, tasmiki betul-betul kesehatannya merupakan nikmat Allah, justru kita tidak menyia-nyiakan, di mana ada perintah selalu dan senantiasa kita mengerjakannya. Ketika ada larangan, senantiasa tak usahakan semaksimal mungkin untuk kita tinggalkan. Ketika menyadari bahwa kesehatannya nikmat yang diberikan Allah di dunia. Uragam bagian urinang saban. Perbuatan terbuka aurat diharamkan. Uragam gesulu buntung haram. Kita menampakkan aurat urinang laginya di saat tak putar pikiran bacut, nyawa aki te badan te manteng tegah, manteng sehat, hana lom sakit. Kenapa beraninya kita melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah? Sementara Allah yang menciptakan gedanya, kenapa pula kita berani dan berhudat kita melangkahi daripada aturan yang ditetapkan Allah. Jadi ketahuilah nikmat kesehatan Allah berikan di dalam dunia. Ketika kita menyadari itu nikmat yang diberikan Allah, justru kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kedua, nikmat agama. Seperti menolong ia akan dikau pada agama Islam dan pada taat akan dia, dan memelihara akan dikau daripada kufur dan bid'ah dan maksiat dan lainnya daripada segala nikmat yang tiada kuasa kau hinggakan dia. Kedua, nikmat agama, yang agama tersebut bersifat lebih kepada ukhrawi, yakni akhirat.
Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita semua tergolong termasuk di dalam urang Islam. Ini cukup berharga. Karena di antara pilihan pertama Allah memilih getanyo je ke urang. Hana je ke binatang. Selanjutnya Allah pilih getanyo termasuk di dalam urang Islam. Ini pilihan yang keselanjutnya daripada pilihan-pilihannya Allah. Sementara banyak sekali manusia yang kufur, yang kafir akan Allah. Lu datang urang lain yang di luar agama Islam. Kita tergolong dalam manusia yang Allah berikan ilham di dalam dada, ruh dalam golongan urang yang Islam. Ini nikmat Allah yang besar, bersifat lebih kepada ukhrawi. Dan Allah berikan kepada getanyo taat. Ketika Allah memberi nikmat berupa Islamnya getanyo, juga Allah memberikan nikmat kepada getanyo tergolong termasuk dalam golongan orang yang taat akan Allah. Karena juga tidak sedikit Allah berikan Islam kepada getanyo, kepada rakan-rakan getanyo, namun tidak Allah berikan nikmat berupa taat. Islam tapi hana taat. Jadi getanyo yang Allah berikan Islam, kemudian Allah berikan nikmat ruh dalam taatnya, bersyukur. Sebenarnya kita betul-betul mensyukuri, yakni mengekalkan, menetapkan diri dalam Islam, menetapkan diri di atas taat akan Allah. Ya, baru tergolong dalam kategori syukur. Pula Allah memelihara gedanyo daripada kufur. Hanan puruh dalam urang kafir. Ini cukup raya karena mudah-mudahan kita semua sampai mati itu selamat di dalam agama Islam. Karena kehidupan di dunia barangkali 60, 70, 80 tahun. Sementara kehidupan yang abadi, kehidupan kita nanti di hari akhirat, di mana lang tida'alaha, tiada berpenghabisan, hanali mati-mati, justru kehidupan tersebut yang sangat berharga bila manusia dalam Islam. Sangat-sangat celaka dan hana sama sekali keberuntungan mereka yang Allah kufurkan di dalam udip dunia. Maka kita semua Allah memberikan nikmat Islam, menjaga kita daripada kekufuran sehingga terlepas jauh dan senantiasa doa getanyo buji'u daripada kufur, nipu selamat getanyo dalam iman, nipu kekal getanyo oleh Allah di dalam taat akannya. Kemudian hanan nupuru getanyo dalam maksiatnya nikmat sih. Sebenarnya tidak perlu kita banding-bandingkan saya selalu dalam taat, sementara rakan ngon getanyo dalam maksiat, getanyo tajabut, sementara rakan getanyo tajabut. Tidak perlu kita membanding-bandingkan. Namun untuk pribadi kita harus mensyukuri. Kita harus mensyukuri terhadap nikmat Allah, di mana Allah memberikan Islam, di mana Allah memberikan taat, di mana Allah menjaga kita daripada perbuatan maksiat. Bukan dalam artian kita gegegop. Tidak boleh juga. Artinya untuk pribadi getanyo harus tasyukuri, tasadari getanyo urang Islam. Senantiasa Allah memberi nikmat berupa taat. Senantiasa Allah memberi nikmat berupa nepejiuh getanyo daripada perbuatan maksiat. Nyan
nikmat. Kasadari menang mesti terhadap kita untuk mensyukuri akan nikmat Allah. Jadi secara umum sebenarnya syukur ngan sabarnya rak-rak saban. Setiap orang bersyukur, kadang mereka sudah bersabar. Juga sebaliknya, di saat bersabar, sebenarnya mereka di dalamnya sudah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jadi kadang-kadang menurut takalan di dalam kitab-kitab yang negarang oleh ulama-ulama terdahulu, di antara sabar dengan syukurnya, bersabar katanya daripada musibah umpama sama dengan bersyukur. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa sekarang. Dah bahasa orang Aceh untung, yang untungnya syukur. Mupa, untung mupa. Untung patah, untung patah. Mati, untung mati. Mahana kaku irang iru ina. Semua dalam kategori untung. Nyo bahasa yang mungkin orang-orang terdahulu mengajari gedanya untuk bersyukur. Karena bersabar daripada satu musibah sama dengan bersyukur kita tidak menerima atau hana musibah yang lebih besar daripada yang kadeka jeno. Jadi ada ikatan di antara sebenarnya sabar dengan syukur. Yang gejit judul yang getulis malamnya syukur, maka mengikat dengan sabar. Namun di saat getanya kata pahami syukur akan nikmat Allah ada berbagai macam bentuk. Syukur di dalam hati kita meyakini semua dari Allah. Selanjutnya kita mempergunakan semua bentuk nikmat di atas jalan Allah. New hakikat daripada syukur kita akan Allah. Katanya kata yakin bandumnya kesehatan, harta benda datangnya dari Allah. Ketika kadro keyakinan yang semacam butoi-butoi kayakin dalam hati, justru semua nikmat tersebut kita mempergunakannya di jalan Allah. Mangan gekun getanya orang yang bersyukur hati, bersyukur anggota, bersyukur lisan. Betacok yang paling ubud di saat ada kenikmatan atau berupa pada kemangan, justru itu dia sebut alhamdulillah. Hai goci daripada tak banding dengan anak kunyan. Cuman tidak sebatas alhamdulillah bentuk syukur kita akan Allah. Tidak sebatas mengucap, tetapi ketika menerima kenikmatan atau berupa kelebihan harta benda, demikian kesehatan, tunjukkan syukur gedanya akan Allah dengan mempergunakan harta tersebut di jalan Allah, mempergunakan segala bentuk kesehatan atau aturan Allah yang baru gepenan hakikat daripada syukur. Menyatakan laginya justru sia-sia beratlah teman. Beratlah ketika pajan telah dengan yang kelih ban hanaliu ban hanalinya yang ini baru telah merasa penyesalan yang amat sangat kepada orang di saat berpisah nyawa dengan badan. Timbullah semua manusia timbul penyesalan yang beda-beda. Kadang-kadang berat. Orang yang bubuh taat juga ada penyesalan. Kenapa harus bubrat lom taat? Namun penyesalan mereka beruntung.
Namun di saat getanyo yang semasa udip hana teringat aku nyen penyesalan getanyo wateka mati berada tak muyuk. Sapu getang atau udip getanyo bat tak anggap atau perkiraan getanyo han mati itu perkiraan getanyo manteng pura ke manteng muda. Yakinkanlah bahwa kematian hana syarat iji butuha busakit bulang molake. Matinya hana syarat butuha. Mati hana syarat busakit. Maka yang sakit kadang-kadang manteng selamat, urung jaga urung sakit tiba-tiba ganya yang mati. Kalau yang lagi nyandak anak miat mati. Anak muda mati, mandu mati. Cuma yang ke kadang-kadang awal. Hai, bisa jadi awal draw dengan lu. Nya kenal lu juga. Bisa jadi jelas lu dengan draw. Jika hana masalah berangkapan dia yang jelas perkara tersebut semua akan kita alami. Maka supaya sampo telah yang penyesalan tersebut tidak ada gunanya, sekarang nyawa tejino gedanyo manteng Allah berikan umur, justru bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada gedanyo. Munyohan justru gedanyo beratilah. Tunggu pengajian Kupinanggro yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Kemudian getanyo berbicara sabar, membaca baca dengan lupa, bersyukur dan bersabar. Sayyidina Ali nebegah menyangkut dengan kata-kata sabar. Nah, terbagi kepada 3. Sabar di akhir bala, sabar di atas taat, dan sabar daripada maksiat. Sabar menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah daripada maksiat, artinya menjauhkan diri daripada maksiat. Sabar daripada maksiat. Sabar kita di atas taat, artinya menetapkan diri kekal di atas perbuatan taat. Sabar di atas taat. Sabar daripada bala, artinya getanyo keluh kesahnya tak alami, tak hayati bahwa nyan takdir daripada Allah. Ketika Allah mentakdirkan bala, ada getanyo bala je dah, maka di situ ada hikmah yang paling besar. Kadang kita mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Yang jelas, di saat menerima apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan, ditentukan oleh Allah, kita bersabar. Sabar. Ada handa sabar apa lagi nyan? Bojina menyatakan pahaya draw. Hai ku sabar. Ada handa sabar kan lagi nyan cik. Jino getanyo ka musibah. Taruhlah musibah yang bersifat pada tubuh atau anggota. Ka musibah, ka sakit. Contoh. Getanyo hana mau bersabar. Tidak mau meyakini yang takdir daripada Allah. Hantatim juga tidak boleh pasrah. Pasrah dalam pengertian nyokata kedi Tuhan anak perleta mubat, tidak juga demikian. Setelah kita berusaha atau masuk di dalam sunnatullah, di mana Allah memberikan aturan awate sakit mubat awatenyo kalau tajalani semua proses sunnatullah, kemudian kita masih tetap di dalam keadaan bala, bersabar. Dengan bersabar justru akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi menyehantar sabar, kagak siapa dah sakit tetap tanya hana harga sapu-sapu di sisi Allah. Jadi
perkara sabar tersebut sebenarnya tidak bisa kita mengelaknya. Ketika menimpa bala, menimpa musibah yang terbesar terjadi pada gedanyo, bersabar. Dengan bersabar, meyakini takdir Allah, nyoy yang lebih god kepada gedanyo, justru tak alami, tak biasa aja. Maka di situ ada nilai plus di sisi Allah, artinya pahala, dan keadaan gedanyo dengan terjadinya bala bisa jadi Allah menghapus dosa yang ada pada diri manusia. Karena Rasul nubugah baca di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap yang menyakiti mukmin hingga duri sekalipun, maka yang demikian itulah kafarah dosa yang telah ada padanya. Jikalau kau sabar atas kesakitannya manusia, serta kuasa engkau melalui akan dia atas mereka itu, niscaya dipujikan atas kepala segala makhluk pada hari kiamat. Pengertian daripada hadis Rasulullah bahwa setiap musibah yang menimpa orang mukmin, yakinkanlah tebusan daripada dosa, walau durawa sekalipun yang menusuk di kaki, di tangan dan sebagainya, nyenkan termasuk bala, termasuk cobaan yang barangkali ringan, namun ketahuilah nyan kafarah. Apa itu kafarah? Tebusan dosa yang dimana Allah tidak membiarkan gedanyo di dalam maksiat, tidak Allah biarkan gedanyo di dalam dosa, justru hapus, tubuh dengan Allah berikan berupa bala, berupa cobaan, berupa musibah. Tapi bagi orang yang mau bersabar, menimpa musibah terhadap orang mukmin, kemudian mukmin tersebut mau bersabar, maka dosa Allah hapuskan. Bacut. Bahkan di dalam tempat yang lain juga, dosa besar sekalipun yang hubungannya dengan Allah pun Allah hapuskan. Berkat daripada musibah yang dengan musibah tersebut kita mau bersabar. Maka cukup rayu sebenarnya fungsi, faedah daripada sabar. Kadang-kadang dalam hadisannya tak pegah, orang disakiti gedanyo, kalau disakiti gedanyo kuasa dan mampu untuk membalasnya, namun hana tak balas. Namun kita bersabar. Lagi ada pegah benar. Kalau sakiti, ada anak sabar pun gedanyo kata tersakiti. Mesti hanggut tim, ada hantar tim. Urang kata biar luar pintu. Misalnya kau luar pintu. Duda bukun, hanggut tim tubit. Ada hanggut tim kau luar. Pula demikian masalahnya pada orang yang sudah menimpa musibah, sudah dianiaya, sudah dikerja lego. Sementara kita sendiri mampu dan sanggup untuk melawan, membalas atau tapujio katanya, namun kita tidak mau membalasnya, justru bersabar daripada kejadian tersebut. Ketahuilah urau akhirat tengok yang gedanyo diadah ule-ule makhluk ahwate nebangkit teman, gedanyo lah manusia yang mulia. Pegah dalam hadis, dipujikan Allah kepada segala makhluk pada hari kiamat. Ada ule-ule urut getanyo orang yang salah satu di mana Allah memujinya karena berkat daripada sabarnya getanyo di saat menghadapi musibah, cobaan, bala yang menimpa. Malah yang cukup rayu lom sabar
terus bak tingkat di ilanya, terus bak tingkat di poh mati, tetap bersabar, teguh dalam aturan Allah. Oh ya, caleng GKU bertanya kagak edar sebagaimana biasa fungsi dan tujuan daripada sedekahnya akan dipergunakan sesuai sebagaimana yang kata Pak Facebook channel Gerakan Kemaslahatan Umat, senantiasa sumbangan atau sedekah bertanya yang tiap malam Selasa urus Jumaat senantiasa panitia atau yang mengelola untuk sahanyo, dan mudah-mudahan ke depan pun berbutui-butui terarah. Jadi untuk sahanyo alhamdulillah terpakai, terguna pada tempat yang memang sesuai dengan keinginan. InsyaAllah ke depannya juga belagainya sumbangan baik sia-sia sedekah daripada jamaah pengajian katanya. Nasaboh hikayahnya, nyulun baca hikayah atau cerita, barangkali bisa kita mengambil manfaat daripada berkat sabarnya seseorang, walaupun diilanya, walaupun coba tingkah ini mati, tetap bersabar di atas taat. Sabar di atas taat artinya menetapkan diri di atas taat Allah. Sabar daripada maksiat, menjauhkan diri bersampo tapubuh maksiat. Sabar di atas bala, menerima takdir Allah yang telah ditetapkan atau ditentukan kepada gedanya. Hikayah adalah seorang raja pada zaman dahulu. Nasabah kerajaan, raja. Nasiro raja artinya pangkat presiden atau kerajaan pada masa itu. Dan ada baginya seorang sahir. Nah pengawal siro khususnya ni raja rihi. Bina rihi kenan mendung mutapat. Dipilih oleh raja di mana kedua kontestan leanya yang menang daripada segala sihir, icok de zero ke pengawal untuk menjaga istana atau dia ke ajudan raja. Kemudian maka tatkala tuha ia, maka katanya bagi raja, hai raja, suruh olehmu kepadaku seorang kanak-kanak supaya aku ajarkan akan dia ilmu sihir. Maka menyuruh raja kepadanya seorang kanak-kanak, dan adalah pada jalannya itu rahib, orang alim, orang ibadat, raja sihirnya pengawal raja, raja sihir pengawal raja, katuha katu 70 wadu katuha sabawroi khun wa raja. Hai tuanku, nyolun katuha da bahasa katanya tulung nemita tiro anak muda anak mit supaya ilmu lu putren wajib bandu da bahasa katanya kenau dong keung kagu putren leho mokoji kagu putren yang menanti supaya lumpurno nantinya mereka atau anaknya ke yang menjadi pengganti. Hailung kadoha. Okey, yang menang. Perintah raja untuk yang minta tiro anak mit yang manteng ubud, di mana anak mitnya yojak kena bak tukang sihir. Jadi tiap uro kena putra yang babe. Yang kerja dari dulu, memang sudah dari dulu aturan putren punya sihirnya jika jamun kon dah. Kon mujina wanya anak puai mesti tergedi nak tadi kita mendengar sekarang ada ilmu ilmu ji nya anak puai hirut memang dari idih kon kana jamun kon kah. Kemudian perintah dia anaminya untuk yujak wisana merumpuk tukang sihir. Di dalam perjalanan anaminya kalih awak pembantu raja Yamita kam rumpuk siro anamit, kemudian yujak kabere kalih perjanjian ka wate ija di saat anak
atau anemit bunuh berangkat yang merumpuk tukang sihir, tiba-tiba di dalam perjalanannya merumpuk dengan sirah orang alim. Ada seorang yang alim, demikian orang tersebut abid, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa sabar di atas taat. Merumpuk dengan ulunnya kak. Maka duduk kanak-kanak itu kepadanya dan mendengar ia akan tutur-tuturnya. Dan adalah kanak-kanak itu apabila berjalan ia kepada sahir, maka berjalan ia kepada alim bunau, dan duduk ia di sana. Dan apabila datang kanak-kanak itu kepada sahir, maka memalu sahir itu akan dia. Maka mengadu kanak-kanak itu yang demikian itu kepada orang alim bunau. Maka kata rahib, apabila engkau takut akan sahir, maka kata olehmu, telah menahan akan daku oleh ibuku, tiada jadi aku pergi kepadamu. Dan jika engkau takut akan ibumu, maka kata olehmu, telah menahan aku oleh sahir. Maka antara kanak-kanak itu seperti demikian, tiap-tiap datang kanak-kanak itu atas satu menau. Di dalam perjalanan menuju urut tukang sihir menau, merumpuk sirah orang alim bara urupa jika kegehoy gesetup leganya. Duduk petuah-petuah gepubut gepurno gepubut. Tiba-tiba katilat kan pasti tijak kedek katilat terus kedek karena katrip dua ini. Bantu tukang sihir kedek kakol lagi perjanjian karena katilat terlambat datang itu pagi ada menyertai gula beo delat kan itu bro. Nyoto kedek itu malai po. Jadi susah ada anaminya. Susah. Iwo dipegat pengaduan kepada orang alim menang kejadian. Rupanya saran yang diberikan orang alim menang. Ketika engkau pergi ke rahib sehingga kadelat pegah menteng anggu bijak 5. Kadelat bak mak bunuh katrik sehingga telat ru. Artinya tujuan dan hikmah daripada orang alim gedung supaya baik itu memurno ilmu sihir. Demikian di saat ibunya entre getanya punya telat tahu pegah mentang hai diwa oleh je katelat betul. Justru dalam setiap hari ilmu sihir merumpuk murno. Karena apa kau? Misal sudah dijadwalkan 1 jam atau 2 jam belajar siap jadi, namun mesti minit anak tu. Dalam perjalanan piuk barmo orang alim gepurno ilmu agama, selanjutnya kabeh hotel. Wah, ada gede. Tengok itanya. Le, tukang sihir. Pujian anak ajar apa tau? Anak bijak mak. Tengok, telak iwo. Getanya oleh mak. Pujian telak tak iwo. Hai, telak ikut debian mah gula aja. Telak ikut debian le. Menang-menang lah kejadian. Hari demi hari. Minggu menggantau minggu. Bulan menggantau bulan. Mutun lagi yang kejadian. Tiba-tiba. Pada satu hari, teka satu binatang yang amat besar. Beberapa manusia telah membunuh. Maka kata kanak-kanak pada hari ini, aku ketahuilah, adakah sahir itu terlebih afdal atau rahib? Maka mengambil ia akan batu, maka katanya, hai Tuhanku, jika ada ilmu rahib itu terlebih kasih kepadamu daripada ilmu sahir, maka bunuhkan olehmu akan binatang ini. Merumpuk mensabuh binatang buas, yang binatang buas tersebut kala terkam urang, kala mati urang bak jara wajib, urang gampung atau bahasa getanyo tidak ada satupun manusia yang sanggup dan mampu untuk membunuhnya. Tiba-tiba merumpuk nganeminya. Yang anemiknya karai tegom iki. Namun anemik tersebut icok sini anabatai. Ini anabatai yang
ukurannya tidak begitu besar dan hana ubudhat, justru bismillah dengan nama Tuhan. Andai ya Allah. Ya, perbanding karena wate dalam perjalanan ya murno fihi hantam pernah murno, justru kami tanamkan ilmu tauhid, tanamkan ilmu akidah, maka mereka anaknya yakin dan bersabar tentang atil buta, keyakinan akan Allah, justru ikut ya Allah menyo butui ilmu urang alimnya, ilmu datang daripada don nipu mati binatangnya. Bak tukang galam pernah murno. Jangan berarti dengan izin Allah mati binatang buas tersebut, di mana sudah memangsa banyak manusia, tidak ada satupun manusia yang sanggup mampu untuk membunuhnya, mati bajar waleminya. Karabo. Kemudian pada hari ini aku ketahuilah maka melontar kanak-kanak akan dia, maka matilah ia maka datang kanak-kanak itu kepada rahib, maka mengkhabar ia kepadanya, maka kata rahib, hai anakku, engkau pada hari ini terlebih afdal daripadaku. Saya telah besar pekerjaanmu dan engkau lagi dicoba manusia akan dikau. Maka apabila dibalakan akan dikau, maka jangan engkau tunjuk atasku, dan adalah kanak-kanak itu jadi menyembuhkan penyakit supa dan mata yang buta dan memberi obat kanak-kanak itu akan segala manusia. Maka mendengar oleh seorang taulan raja itu, padahal adalah ia buta. Rupanya kabeh ada bahasa katanya kabeh ilmu gepurno oleh urang alimnya, wahai kime murno bahasa kabeh mandung gebuton ilmu agama, ilmu akidah, sehingga ada ia pegah pengaduan, ia pegah berita kejadian bunuh nyusang-sangkan dongeng Israiliyat. Maka dari awal saya sampaikan bahwa cerita atau sejarah hikayah yang dituliskan di dalam kitab pasti ada hikmahnya, karena mereka orang alim sudah mengetahui, oh Israiliyat, ya memang cerita Israel, tentu payah terpegah. Ada benarnya, perlihatannya pegah. Di dalam hikayah atau riwayat cerita yang demikian, walaupun jino tabayang lagi tanya bak sinetron ada yang semacam dagingnya, namun dulu barangkali katakanlah ada dan akan ada hikmah kepada getanyo di balik ceritanya. Pegah tu rupanya gekun le urang alim, hanya uronyo mulia tat gata ngeluh. Artinya gata menjadi orang terhormat, sementara lun rayu tak ukur pekerjaan yang perlu hadapi, pekerjaan di mana raja seorang yang kafir, seorang yang zalim, yang selalu menyakiti, membunuh atau atih nama melanggi ipabe li raja. Nyan akan tugas terjadi kepadamu wahai anakku. Gekun le urang alim. Menyamenan pu barang kapu beda begahlung tu. Anak mangan. Rupanya namanya izin Allah. Allah memberikan kekuatan atau apa namanya semacam karamah, semacam karamat, sehingga bisa menyembuhkan orang sakit melalui tangannya. Izin Allah sehingga bisa menyembuhkan urang buta melalui tangannya dengan izin Allah, sehingga namanya uru-uru yang sakit ibi ubat tersebut Allah sembuhkan berkat daripada jarawah anak milik bunuh. Artinya, Kak, tiba-tiba terdengarlah berita yang sudah masyhur, demikian masyhurnya anak miliknya cukup haiba. Namun yakinkanlah hebatnya karena Allah. Terus barakan raja yang ngon rajanya buta. Jadi ya tidak merumpau ila ke ubat.
kamu pulih lu. Maka anemia tersebut berikut, saya tidak bisa menyembuhkan, tetapi yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Ketika drone netin beriman kepada Allah, saya akan berdoa meminta izin, meminta kepada Allah supaya Allah sembuhkan mata drone. Apa yang terjadi? Berkat sabar di atas saat ulungnya kita mau Islam di dalam ngon raja yang kafir benar. Tamang Islam karena demi mata yang buta berpulih. Gak akui kita mau Islam. Seraya anaknya di mendoa, ya Allah, ada bahasa kita nyokul, izin Allah pulih mata tebel dan kalon lagi berokat. Langsung pergi menemui raja. Ya Pegah ada kejadian mana-mana namanya timbul keluar suara atau nari daripada raja ka butoi ka puno ilmi fihi namanya ka truh sampai bunuh memang namanya yang yumurno rupanya kemenang kejadian ibu ada akon ilung justru karena lung iman kepada Tuhannya yang menciptakan gedanya justru lung baru itimu doa idinga le raja putra karena Tuhan lain, raja tersebut dalam riwayat ada yang mengatakan Fir'aun. Artinya, karena yang mengaku Tuhan lain, rakan dibunuh yang buta nyan kapule, dengan segera pengawal, cok, ilanya. Iban cara dilanya, nganggaga jauh. Putra gagajau iplah dari ule igre tulak dari tiplah dua mati gara-gara pengakuan menyembah Allah hanali ismah lung kana Tuhan lain lu hitanya tanyang tho namanya aja ya cok namanya ya cok namanya Pane dan pakon kejadian lagi nyo. Rupanya namanya tersebut kanak-kanak tersebut tidak lagi kanak-kanak sudah agak dewasa. Pegah tu lun lerumpa ilmu tentang ketuhanan lerumpa dari bulan. Urang alim benar. Cok urang alimnya. Juga Rokenan petrai ke raja. Singkat cerita, apakah kamu masih menyembah Tuhan selain aku? Tetap sabar di atas taat. Tetap beriman kepada Allah. Tidak mau menyembah yang namanya manusia. Lagi third iplaku. Putra lagi third. Iplah ngegajau dari ule truk waki. Iplah dua. Mati alhasil. Namun selamat mereka di saat berpisah nyawang dengan badan dalam keadaan iman, di saat mupisah nyawang dengan badan dari karena aniaya, maka syahid merumpah pahala. Kemudian ada banyak tersebut idan yang digadu gaya cilam. Dah bahasa katanya pu mentang pu katim semahlung puhan. Ya, nah. Justru jawabannya tetap saya menyembah Tuhan yang menjadikan engkau, yang menciptakan kita semua. Justru diperintah pada pengawal, cok namanya pu'i gunung. Pu'i guli-guli, awate katro puncak, belu. Bumguli-guli. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di saat sampainya ke atas, justru ya Allah ya Tuhanku, namanya nyomu doa. Menyo Allah selamatkan moga kiranya bunuh pujiu daripada azab malapetakanyo. Tiba-tiba megok-gok gunung gempa runtuh ubena pengawal yang yakme namanya bunuh tertimbun di dalam tanah sementara anemia bunuh Allah selamatkan dan langsung menemui raja putra ibu gak anu buah ron ke mati
terdengar yang demikian berita kepada raja, justru mereka lu tak lakukan. Hoi la ilam. Con namanya, hoi la jalu, bau laut. Tibanya di laut. Belu bolain warna. Jadi jalu atau bohonyan gudih curluk dalam laut, bolain warna. Namun apa yang terjadi? Dengan izin Allah, kiban kejadian, botnya teplak. Pengawal guna Bandung, no. Dalam riwayat, lebih daripada puluhan. No. Apa namanya? Selamat teka kena baraja. Tercenganglah melihat keadaan yang demikian. Justru karena raja zalim, karena raja seorang yang kufur, kafir, hani kundalu. Tetap akan ada cara selanjutnya. Namun sebelum terjadi perkara selanjutnya, ikulah namanya, wahai raja, hana cerita untuk niat polong, hana cerita. Hana mungkin dan tidak akan terjadi saya mati di tangan anda bila kon lagi nyo nak kubur. Tapi menyo lagi nyo lagi long pegah nak kubur, long akan mati. Gimana cara? Kusapat urang mandu supaya long pegah cara. Terdengar daripada raja lagainya justru masyarakat atau rakyat kusapat bak tanah lapang di lapangan yang semua manusia kamu kumpul. Kak. Tiba-tiba betul ia di tempat yang tinggi. Petrai pegah yang namanya caraji. Ya. Ikat lon ada bahasa kita nyoba pada cabang kurma. Ikat. Kemudian panah. Coba panah, pasang babusur. Panah. Sebelum melepaskan panah, kun bismillah. Dengan nama Allah, artinya Tuhan yang menjadikan katanya, benakunnya baru panah, alian panahnya ate kenang baru lo akan ambil umum. Ya, bahasa katanya di khalayak, di hadapan masyarakat banyak. Artinya kejadian yang demikian raja tersebut melakukan dan mau menuruti sebagaimana perintah yang perleje umati ketika yang padahal kan dizalimi, padahal mampu dan sanggup untuk membunuh dan melawan, namun tetap bersabar daripada taat, daripada menyakiti bala yang menimpa. Artinya ada hikmah. Ipulaku tele raja laganya, oleh ipulaku putra timang itarik buruk dibeli dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah justru kena meninggal. Lih kejadian meninggal perhaba masyarakat yang menyaksikan semua beriman akan Allah. Tidak ada masyarakat satupun yang mengikuti, mentaati, menyembah seorang raja. Berkat daripada sabarnya anak muda benar sampai meninggal, hikmahnya banyak sekali manusia yang lain yang menyaksikan kejadian yang dengannya beriman semua. Habis daripadanya tinggallah pengawal di dalam istana beberapa orang, artinya ratusan ribuan kampung Islam. Justru karena mereka punya kekuatan, yakni punya tentara dan punya alat berat, diperintah oleh raja putra kuah jalan. Sepanjang jalan dah bahasa katanya puduk beko kuah pudit apui. Layaknya cerita Ashabul Ukhdud. Iku urut pudit apui tut. Leh udip apui membura-bura di dalam lubang yang sudah digali sedemikian panjang, bandung orang yang beriman guna kenan lam apuinya itu. Alhasil
semua mereka selamat daripada kekufuran. Urang nyan Bandung nepa selamat li Allah, tidak merasakan kepahitan, kesengsaraan, kesedihan atau sengsara itu liahui. Artinya duluan Allah cabut nyawanya sehingga tidak merasakan kejadian atau azab, bahasa katanya siksa yang terjadi di dalam uruk yang kaitan api. Mereka semua mukmin, mereka semua Islam berkat daripada kesabaran daripada seorang pemuda di mana disakiti, dizalimi, tidak melakukan perlawanan demi masuknya Islam urang banyak. Nyoke di antara yang tak pegah bono hikmah daripada sejarah atau hikayahnya, hikmah daripada bersabar, mampu terhadap gedanya untuk talawan, mampu terhadap gedanya untuk taelak, artinya tailanya haji. Namun mereka memilih bah diilanya lung manteng, hana perle tailanya urlai. Tidak juga dalam artian pohdro-pohdro. Artinya dari hikmah cerita hikayat bersabar ketika menimpa bala, ketika menimpa cobaan yang berupa dari Allah ataupun melalui perantaraan manusia, yakni diilanya legok, mereka memilih untuk tidak membalasnya, memilih bersabar. Di mana faedah, fadilah, hikmah daripada bersabar rupanya luar biasa. Rayu dilikut sabarnya getanyo daripada bala, sabarnya getanyo daripada maksiat, sabarnya getanyo diatur butaan. Demikian mungkin bisa dipahami bahwa bersyukur dan bersabar sebenarnya ketika getanyo bersyukur, di situ sebenarnya sudah ada sabar. Juga di saat getanyo bersabar, di situ ada yang namanya syukur. Cuma beda lagai bab pelaku. Menyo pelaku sebenarnya sabar. Lagi bunyinya meno contoh, tutung rumah huri samping tu. Getanyo sujud syukur. Jadi ateta sujud syukurnya cuma dak pelihara bacu baik leurunnya. Menyogu leurunnya kagak sujud atau tutung rumah long. Padahal kita bersyukur, putra bersyukur, hana tutung rumah dro tu. Kan senang getanyo terhadap musibah yang menimpa saudara tu. Jadi kejadian ni saban. Cuman ate getanyo bersyukur karena hana menimpa musibah ataupun bersabar getanyo terhadap musibah karena hana truh yang lebih dari. Jadi syukur dan sabar sebenarnya dua kata yang barangkali karap-rap na ikatan hubungan. Demikian untuk sesi materi pada malamnya, dan Dino langsung bertanya tertamong dalam sisi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan yang uragam ataupun urinam boleh langsung ditulis. Berkenaan dengan sabar syukur pula yang berkenaan dengan di luar daripada materi malamnya, boleh dipersilakan. Bu. Ada Bu? Ada yang nanya langsung atau melalui tulisan? Ya. Nyonya ada pulawai itu nih. Kalau sebaik itu bagaimana mayong sama ada tulisan kan? Walaupun telah jujur. Mayongnya ada boleh? Wajah boleh pukul 3 dulu pun capek. Ya, saya punya saudara yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita udah ucapkan syukur dan sabar.
Yang ucap syukur sering dia cek boleh. Yang pertama beliau kan selain daripada agama Islam dan lima buah agama itu yang diakui oleh negara. Ya, jadi beliau sampai dalam kerukunan sesama agama, memiliki kerukunan dan kerukunan. Cuma kadang-kadang yang salah baca. Nyo kalau ngomong 1 Januari ya, atau ngomong dulu baru. Ya, kan tadi diumumkan di pemerintah bahwa tidak bisa merayakan tahun baru bagi orang Islam. Atau lu sendiri lu merayakan, cuma bukan merayakan tahun baru. Lu merayakan hari libur. Ya. Jadi ada bukan di membuh agama di Indonesia ini untuk pindah buah agama dan lupa 20 buah agama berarti dibulir 2 minggu libur. Ya, kan? Pak ulun Islam hari libur, Pak ulun agama lain hari libur hari kerja kan. Jadi kadang-kadang di membuah agama hari libur dan tadi kan. Yang dong punya namanya segi dong kalau ni dong dia berhari libur Pak Malaysia. Ya, kalau dia bertahun baru. Tapi itu telah itu dengan. Hai, apa lagi apa? Ya berhari tahun baru ya. Ya itu. Pokok dia hari libur. Jadi rasanya mungkin Bandungnya berlibur karena selain daripada tiada libur, pahuro dan libur, ya libur kan tahun baru berarti orang minggu lain dia daripada dia itu. Karena orang libur walaupun orang liburnya di orang minggu jadi yang perlu yang wajib bahwa bagaimana itu tidak berlibur kaya luka kok. Yang tadinya sepi oleh rasanya itu seluruh. Karena boleh yang berlibur bukan bertahun baru tapi jadi tu lâu nào rasanya merayakan tahun baru kawan itu udah berasa tahun baru itu dengan teman kita udah jauh dari mohon keluarga kita kayak tahun baru itu berani dia berlibur yang mungkin dia dari dulu bagi jawaban sama dia lumnya bertahun baru berhari libur tapi setiap hari libur setiap bergerak. Jadi yang berjalan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun doa butuh banget dong. Hai bamoto yang kana goli kanji. Pertanyaan agak singkat namun perlu dijawab dengan pembahasan yang panjang. Di antaranya perkara selamat Natal, perkara menjaga gereja, kan tahun baru bright kenyan. Yang sebenarnya selamat Natal di telepon, ucapan-ucapan selamat Natal kan dari lintas mazhab ulama berpendapat yang bukan satu pendapat ijma, tetapi ada ulama yang mengharamkan karena ada alasan tertentu yang alasan tersebut sah-sah saja di dalam agama. Ada juga ulama yang diakui kealimannya, bukan ulama sekarang. Artinya masalah dari awaikan yang membolehkan mengucap selamat Natal dengan alasan yang memang alasan tersebut masih di dalam ruang lingkup agama. Namun menyenten yang balung lun hana setuju
Artinya saya tidak menyetujui terhadap perkataan selamat Natal dan lebih cenderung kepada perkataan guru saya mungkin untuk mengharamkan perkataan selamat Natal. Satu, bukan berarti saya menafikan atau meniadakan pendapat ulama yang membolehkan. Karena Lun hana setuju dan sangat mendukung pemerintahan gedanyo di mana kagia mupepep dia umum dilarang perayaan-perayaan ITP sejenis pemberitahuan dilarang, nyo sangat mendukung. Dan baiknya alhamdulillah andai geting ketika ada perayaan-perayaan yang dimana perayaannya benar tindakan lanjut atau denda, sanksi dan sebagainya, karena kali dia punya bahasa kita nyonino, kali dia umum, kali dia dipe nyan setuju, nyan lo pribadi setuju, dan harapan andai terjadinya jenis perayaan di mana yang sesuai dengan kagedham benar tindakan lanjut. Satu. Yang kedua, saya tidak menafikan bahwa ada ulama yang membolehkan terhadap ucapan selamat Natal, terhadap menjaga gereja, selama pendapat ulama tersebut yang membolehkan selama tidak meyakini di dalam hati tentang perbuatan kekufuran tersebut. Maka boleh mereka yang mengatakan boleh selamat terhadap Natal, namun di dalam hati tidak menyetujui, hana sepakat dan hana diyakini perbuatan kekufuran yang terjadi pada Natal tersebut, hana disetujui. Ucapan sekedar ucapan. Mereka membolehkan dengan alasan demikian. Namun berpijak kita akan pendapat tersebut, nyohe bacut, artinya kita harus membenarkan niat atau hati supaya bekna butoi-butoi setuju terhadap perbuatan-perbuatan kekufuran, getanyo ya jaga gereja. Bukan berarti setuju kita akan perbuatan kekufuran tersebut. Sekedar menjaga, sekedar mengucap. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan, bahkan banyak yang mengatakan haram. Beralasan nyangkeh pakon. Karena lebih kepada memang bermula dari perkataan. Namun efeknya mungkin lebih rayu, lebih kepada kekufuran. Sehingga untuk gekoh terjadi hukumnya haram. Dan kali lembaga lun setuju untuk tidak mengucap, untuk tidak merayakan hari-hari yang dimana tahun baru, yang dimana Natalji. Adapun berkenaan dengan keperluan daripada apagense bahwa akan gejak pada uronyan, namun bukan tujuan untuk merayakan Natal, akan tetapi berlibur boleh-boleh saja, dan itu tidak ada persoalan, tidak ada masalah selama kita bukan menyetujui Natalnya, tetapi perbuat sama buat tetapi tidak sama etiketnya, mana masalah. Moho kan? Sama perbuatan, buat sama, tapi tujuan danyo beda. Artinya orang minggu tak melibur, tak main-main dengan anu dan sebagainya, atau ngerakan dengan yang biasa. Apakah ada niat gedanyonya khusus pada pribadi masing-masing yang mengetahui bahwa lun tujuan kuno perayu Natal? Bila demikian berdosalah gedanyo. Bila tidak, tahu pun. Orang-orang lain kan, orang minggu lain kan tak melibur cik.
Namun tidak ada tujuan untuk Natalan, tidak ada tujuan. Nya berbetulan mantap. Namun ada istilahnya porodakun ada bahasa filsafat moral. Nah, bahasa atau istilah haji moral. Layakkah katanya mesti. Walaupun tak pegang ilmu kan tujuan ku apa raya Natal. Tapi kan ku jauh minggu yang main-main. Tetapi moral kan meri. Ya. Maka dari situ ada penekanan baiknya tidak untuk beramai-ramai. Tidak pada tempat. Jadi supaya terlihat getanya walaupun tak pegang tujuan bukan untuk merayakan Natal tetapi mehikenan nyan pun baiknya menang. Nya bisa dipahami kan? Kanyan apa? Dan baca bila tidak ada pertanyaan dari kaum ibu. Apa hukum seorang bila laki-laki menikah lain tapi di belakang istrinya? Apa itu dosa? Apa hukum seorang bila laki-laki menikah lain tapi di belakang istrinya? Iliko ide dinyo perumah iliko perumah ke ide ke nak kau dia gak nikah aja hanya. Ya. Tidak demikian. Artinya mungkin pertanyaannya kon iliko menang tanpa sepengetahuan. Mungkin demikian. Dia punya ilikonya, salah kan gitu ya. Iliko ide geduk kau kayaknya hangga pandai dia demang kamu ngeng lah ke pelikut. Sah-sah mentau nikah. Tanpa sepengetahuan, tidak ada persyaratan tentang seorang laki-laki menikah dengan orang benar persetujuan daripada istri pertama. Jadi secara hukum kan persoalan menikah seorang laki-laki kan makna wa thulatha wa ruba'. Artinya boleh, bukan anjuran. Dan ini harus digarisbawahi bahwa bukan disunatkan, bukan perkara yang dianjurkan untuk 1, 2, 3, dan 4. Cuman boleh 2, 3, sampai 4 tanpa ada persetujuan 1, 2, 3. Boleh sah-sah mentang nikah. Tetapi aturan yang dibebani kepada laki-laki untuk menikah fa in ta'didu bilahan adil kita tidak sanggup memberi keadilan fa wahidah cukup 1. Dan bahasa adil mudah untuk diucapkan, sangat sukar untuk dikerjakan. Dan yang datanya Mbak Urinang pasti jawabannya benar semua. Saya pun bukan memihak, tetapi aturan agama demikian. Dan perempuan harus diketahui bahwa jangan menganggap bahwa tidak boleh. Karena aturan agama boleh. Manyang kengkasan itu boleh sah-sah nikah tanpa, dan itu benar besampo kagem kawin lain dilong ke kumagam lain. Artinya perbuatan dosa, sementara kaum laki-laki menikah dengan sah nikah berdosa tergantung kepada bagaimana keadaan beradil keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah puhananya yang berleh ya mohok. Demikian. Tak yang perle akan sila ke paduknya. Tunggu ya. Kiban misalkan tanyo sabi kata sabar. Tapi sabi berada di dalam keadaan tidak beruntung.
Apa dosa? Bila sesekali kita lelah dan menyerah. Bersabar lagi menunggu perbuatan yang jahil. Jadi hana teruk. Ketunggu-tunggu juga. Menai tulis leh. Nyom maku suji meno. Gedanya dalam keadaan bersabar. Kata sabar. Ada tulisan di mobil. Di likut motor. Pernah longkalan tak sabar. Mau tulis lebih kepo. Kau alih bata ya. Tak sabar. Kita baca bahasa Arab. Rupanya peralihan dari tak sabar yang kegedanyo yang budak sabar. Dia awak tu mulih pi melumpah le kai. Ladom mi tulis gambar kuda. Ukenyan gambar tang. Baru ada tulisan ke depannya lagi. Rupanya ketika kita memikir kuda tang lagi. Oh, rupanya menang mumpung. Jadi rupanya tulisan-tulisan tersebut sangat kreatifnya urun tu mulai. Nah, cid badaya jamun gampung gitang si. Ba pintu putra ke pugot. Ke gambar tang lah boh. Tulis si bukanya. Ba pintu bilik. Rupanya yang ke tang si, gampung ke tang si. Bukakannya artinya berada dalam keadaan tidak beruntung. Sebenarnya itulah keberuntungan ketika kita memahami bahwa kejadian yang menimpa mungkin kita merasa buruk, merasa tidak nyaman, merasa keluh kesah. Kejadian tersebut kita bersabar. Sebagaimana pembahasan kuno, Rasulullah menyatakan bahwa setiap perkara keluh kesah yang menimpa bala, yang menimpa cobaan, yang menimpa terhadap seorang muslim, itulah kafarah daripada dosanya kita. Tebusan atau untuk gesampuh dosa. Jadi ngapain getanyo pubut dosa, alah tiga gel tak keluh kesah juga baik tak menyerah. Bersabar. Justru Allah hapuskan dosa. Usahakan bersabar, bersabar. Putra temai yang berat haji no dong guna pegah. Kita merasakan mungkin pahitnya kehidupan atau yang menimpa keadaan rumah tangga kita luar biasa. Coba lihat ke bawah. Sering kan orang menyampaikan ketika kita melihat ke bawah, na urang yang itanyo hanade tu, nabu. Na urang yang di bawah katanya dan nyo tetatamong di dalam tempat-tempat sebahagian tempat mungkin bantakalan membu hanap payu. Itanyo buna engko tagai ke nerambu orangnya. Engko jerbo. Sampai peda dayu tengkeng genggot. Padahal bu got engko nah sementara saudara katanya mungkin yang itanyo hana tapunyum. Tapi yakinkanlah, ilun pernah lurumpa dan pernah langsung inan tu dua tu. Ketika kita melihat rupanya urah gedanya hana seberapa. Ketika kita melihat ke bawah, maka tolak ukur bersyukur di atas nikmat. Sebenarnya payah ada persentase andai 7 nyo payah ada persen 2 merumpa cukup berapa bersyukur gedanya. Sehingga nyo merumpa lebih hana ada tepat pegot kesenangan. Ketika tolak ukur tak pegot persen ni tanya padahal yang na 7 tapi tak pegot bak 10 maka sabi hansip. Padahal jino hanale hansip. Kaji kelin mas barakah dia hansip. Babak jamun ke hansip tapi jino artinya cara untuk lihatlah ke bawah. Dan nyo pun cara getanyo tak pegah mudah tapi dalam praktek mesti lagi nya. Baik selalu tak kalon kan itanyo kan selalu membandingkan tidak kala media mai je kai dua baka FC je kai dua baknya ni je ka urang pi Mekah ge pesau waju na ge thuk baje baru sabo kan sang igok hanat mi thuk sila bro. Artinya ate tapu nyan perasaan orang lain tak jaga sih. Dan kalau dendam bila genyan.
Galam dente sebagaimana yang kita lihat di media kadang-kadang. Artinya, mari getanyo baik selalu melihat tu tiga ambil kahit do. Urungnya ibine getanyo kahit do meto. Ka do kerja baru. Ka. Nyan yang kabeda kalen. Kenyan. Dan pernah kita mendengar di mana hana getanyo di situ keadaan sang sampah. Pat yang pat di mana hana getanyo tetakalan tentu rumput tetangga lebih hijau. Biasa lagi nyan. Urang je ada galang getanyo pi hana senang. Artinya mendapat kesenangan, ketenangan, ketentraman jiwa bukan semata-mata material. Banyak urang yang kaya namun wabula ni menikah kan jadi lulah persoalan-persoalan. Sementara ketika kita melihat materialnya, kekayaannya, harta luar biasa, tetapi di manakah kita mendapat ketenangan, ketentraman di dalam bersyukur ketika kita bersabar. Nya lagi nya. Boy tanya apa tu? Igop ipuo kolkah baru tanya pejit suuam tu. Tanya pejit lepi tu. Padahal kolkah galang pudih. Tapi tanya kali piyam gerawat. Yang kan bangai. Cobalah kita belajar untuk melihat ke bawah. Getanyo Allah ciptakan dari tanah. Jangan mau ke langit. Ada duit saja ngawat dia kena wadud mati dalam tanah hujlo karena kita diciptakan dari tanah. Artinya baik dia jangan ngawat dia. Tengoklah ke bawah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Lebih baik menikahi wanita bercadar mencadari wanita yang kita nikahi. Lebih baik menikah wanita bercadar atau garis miring mencadari wanita yang kita nikahi. Oh, persoalannya beda memang. Artinya menikah wanita bercadar atau mencadari wanita yang sudah kita nikahi. Ini kan perbandingan lebih baik atau tidak. Artinya wanita yang menutup aurat baik. Satu segi baik, di segi yang lain belum tentu. Artinya kelakuan, akhlak dan sebagainya biasa. Orang yang mentaati aturan, menutup aurat karena perintah agama, berarti nyanggut. Maknanya perbandingan dengan wanita mencadari wanita yang sudah kita nikahi, kau betul lah. Ina menau, naurinang mencadar. Kalau nak kawin, naurinang hana mencadar. Kalau dah kawin, pun lebih ganyo ya tentu nyo yang kananyo dah pedimang atra yang kanan. Bahwa menutup aurat, perkara menutup aurat, andai perempuan atau urinang gedanyo, isteri daripada gedanyo tidak menutup aurat, kesalahan tersebut kita ajari betampo gedanyo yang tanggung. Justru nyo yang kana tak pedimang. Pernikahan gedanyo god dengan perempuan yang mungkin mantap ya puruno dan you. Oh leh, setelah kita menasehati, mengajari, hanci bati, kan ada pertama memberi pelajaran, memberi ilmu pengetahuan. Kedua menegur, kemudian memberi ancaman. Leh dah lalui tetap kera bangka ngembali kotnya hanya saja. Mau pancat-pancat. Ya minta apa lain, nyan solusi. Namun, galam tak coba, apakah ban yang kenyan pua kakumbung, pua galam tak usaha pegoi kata abah tak belum lain, nyor. Salah. Dosa urineng yang hana tutup aurat kan lelaki atau suaminya yang menanggung, termasuk karena hana geyu, karena hana getam, karena. Maka oleh karena demikian, bagi urang agam yang ke keluarga
Itanya uragamnya kan besok lu uragam urusan. Iya betul gedanya uragam. Tapi aturan beban yang Allah bebani kepada gedanya uragam, ketahuilah puno hati gedanya mendung. Maka dari situlah ajari, dari situlah purno menyelih kena aturan jit poh pada tingkat yang paling terakhir giu poh tidak melukai, dan pada tempat yang baik je kecedera bala ando sepai bapa putih menteng ji hanai putih nyai lagi haba puno. Artinya God wanita bercadar bagus, artinya menutup aurat. Tidak saya anjurkan bercadar, tetapi menutup aurat secara agama, walaupun masalah khilafiyah, secara agama nyogot, dan itulah yang memang kewajiban. Selanjutnya purmoh gedanyo hana mencadar, hana menutup aurat. Yang kepurno anjurkan yu jabut. Haidro de hana de purno, mangga peh de jauh lain. Nyodro dan hana de purno baik gaya jauh lain, baik ada puan tu yang kalau masalah. Maka kembali kepada bersyukurlah terhadap nikmat Allah yang diberikan dengan mempergunakan segala nikmat tersebut pada tempat, pada jalan yang diridai. Yakni murno ilmu pengetahuan nak gebi akai katanya. Ai mentang gebi akai. Putra akai yang dapat tentu ilmu agama. Bayangkannya urang jak-jak berjalan dan yang urang tikui jak berjalan hijau timur, hijau barat, udunong baru. Putra yang urang sitat akai, hana dia akai kadhut. Hana gerumpok sampai mati. Memunyokan lagi nyan buah apa? Yang kejit salah satu ketika Allah masih memberikan kesehatan akal, fikiran, berarti taklif, beban hukum masih gedanyo tanggung. Murno, ya murno. Patho akainya dengan ilmu pengetahuan. Anggota yang lain demikian. Jaruh, mata, abah, aki, dan sebagainya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukum suami yang masih belum bersyukur sama istrinya? Masih suka melirik wanita lain dan godain cewek cantik di luar sana. Oh, bagaimana? Bagaimana hukum? Hukumnya suami yang masih belum bersyukur. Sebenarnya bersyukur bukan sama istri. Bersyukur kepada Allah atas karunia diberikan istri nyompa yang kena. Bersyukur kita akan Allah. Cuman perkara masih suka melihat wanita, melirik wanita lain di luar sana, dosa. Hai kalau nuri beile yang kalon wanita yang bukan muhrim ada kecuali ada tempat-tempat tertentu di mana agama membolehkan, di antaranya urina Mekah. Boleh kita melihat wajahnya supaya kita tahu siapa yang menjual. Ada barang yang mungkin karena nak perjanjian untuk pulang balik jid kalau muka demikian dalam pengajian farduin, dan ada tempat-tempat lainnya selain daripadanya kalon anjir dosa manuragam dosa. Bersyukur galam tente hana bersyukur yang kana sabar bersyukur kepada Allah. Cuman gelake nikmat Allah merumpak dua itu ya kan permintaan nikmat selanjutnya, karena la in syakartum, sebagaimana jika memang bersyukur justru akan Allah tambah. Kenyan tu fikir kita tambah kenan. Persoalan melihat tidak boleh, haram. Oleh tak orang mesti kalang-kalang aturan agama bukan dengan sebab banyaknya yang mengerjakan, bukan gara-gara banyaknya yang meninggalkan. Banyak sekali orang yang meninggalkan salat. Apakah salat tersebut tidak wajib kau? Banyak sekali orang yang mencewek orang. Apakah kajut? Tidak, tetap haram. Makanya perlu tabri pengetahuan barangkali dalam tente
gepubuatnya karena gedepu. Bisa jadi mereka mengerjakan perbuatan maksiat karena tidak ada ilmu pengetahuan. Purnau, pegah. Bele yang duk-duk, mat-mat, kahana tatuho-tuho, meraba, cium, wal-an, mencet, harum. Dan dosa, yakinkanlah. Hai dan tuna biar Allah tengok. Getanyo, benar benci bukan kepada orangnya, tetapi kepada perbuatan maksiat tersebut, benar rasa hati itu benci. Maka oleh karena demikian kepada kaum laki-laki, bahwa melihat, usahakan mata yang Allah berikan. Nikmat mata yang diberikan Allah, nyo mantang tak kemalan. Baik tak kalon yang mio bataja ina muculo na mata dah tanya. Karena galom tarasakan laginya justru katanya mantang tak abaikan perintah Allah atau larangan Allah. Pajanmu baru munjung ke hotel dia bantaka tabudah bunga kaman 12 anda tak kalali baru ya Allah dan bu ada mahan muna musilah mendang justru dia Quran dalam murno Quran ni no pina bua Quran uro Senin uro Inang uro Jumaat bunga uragamnya ikhlas nam dia kaji long Quran ati kabuta jadi mata pergunakanlah pandangan sebelum Allah mencabut nikmat tersebut. Bahwa tidak juga semua ketika kita melakukan maksiat apakah langsung Allah tegur. Kalau nanti malah na yang gebil. Ada yang istilah istirahat atau lurung di mana Allah semakin mereka melakukan maksiat makin mujudi, makin muzina, makin kaya. Banyak. Apakah itu sayang Allah? Kawan. Ada yang barangkali sebahagian daripada kitanya baru sedikit tersentuh dengan maksiat, langsung Allah berikan penyakit kepadanya. Justru Allah selamatkan daripada perbuatan maksiat untuk Allah berikan kelebihan kemuliaan di hari kelak. Nah, haji lagi ya. Maka jino beta ukur dan kita tidak boleh mengukur bahwa ji buta yang karena pulin, ji kacapi yang karena iya menong tapi bukan tetapi getanya untuk draw denyo coba mata mentengna pandanglah pada tempat yang betul. Jaro mentenggot, aki menteng temlangkah. Jadi dan sebagainya nikmat yang Allah berikan bersyukur. Kemudian, tunggu, kiban hukum suami bila mengatakan lung hana ku terimong lika. Puanyan naredala. Dia mengatakan karena lagi dalam keadaan marah. Persoalan lafaz talak ada dua, sareh atau kinayah. Satu sareh, satu kinayah. Sareh jelas. Dua kinayah. Kinayah tersebut bahasa ada bahasa sindiran atau bahasa yang bisa diartikan meno. Maka ketentuan hukum fikih ketika kita mengucap lafaz sareh atau ucapan jelas, contoh kutalikkah atau ku cerekah, taluk cerek lafaz sareh maka jatuh. Ku talikkah maka jatuh satu. Seberapa bilangan yang kita ucap maka yang kedua nanhud. Bukan gara-gara sekali kita ucap walaupun banyak jumlah bilangan dalam ucapan tetap sabuh kemenan. Karena ada pendapat atau ada sebahagian yang mengatakan 3 gekun maka sabuh walaupun di dalamnya jumlah jileh. Sementara laki-laki memiliki 3. Artinya, utalikkah? Sabar. Maka 1. Atau tidak ada jumlah. Utalikkah? Maka jatuh 1. Arti jatuh 1 artinya tinggal 2 botu. Ketika dalam masa talik sah, selama belum lalu masa iddah 3 kali suci atau barangkali 3 bulan 100 hari lah.
Leher kuruk 3 kali suci. Manteng dalam belum lewat, masih ada kata-kata rujung. Atau dalam bahasa istilah tamuwalau. Tanpa perlu nikah baru. Boleh bila talak 1, talak 2. Adapun talak 3, tidak ada lagi cara untuk kembali kepada isteri. Melainkan ada muhallil. Bahasa katanya Cina buta alam. Yang talak leher. Namun talak sah dalam masa iddah boleh. Boleh rujuk. Putra rujuk. Mudah lafaznya. Tidak ada duduk lengkut takun. Rumah long pulang-pulang. Kak si pulan bin pulin ka long puo dalam nikah long. Nyan lafaz rujuk. Sudah boleh berhubungan. Ka mengikat lom katanya 2. Walau tanpa ada yang mendengar. Tanpa ada saksi. Tanpa didengar oleh isteri sendiri. Karena hanya isyaratnya. Dalam masa iddah. Lepas masa iddah, bila talak sah, tidak boleh lagi rujuk. Cuman boleh menikah jadi. Nikah baru. Bagi dalam melong dia biasa, untuk mengkurang baju, dia biasa tak. Ini yang menikah lagi boleh. Lewat masa iddah, talak sah. Talak 2 lagi yang sih. Menyetalak leh, nyo yang hana bicara, melainkan muhallil bunuh. Ka, itu lafaz sarih, jelas talak. Sementara lafaz kinayah, lafaz kata-kata, di mana kata-kata tersebut bisa diartikan yang lain. Contoh, anak kukuang leka. Contoh, kayak awo bama gede. Boh bengeh, boh anak bengeh. Bisa jadi kayak awo bama, kayak atau dupung tu atau ya kan bisa diartikan. Maka lafaz kinayah tersebut butuh kepada niat. Ketika dia melafaz watege kunyan leuragam putra lamatege niat gecere, maka tertalak. Tidak ada niat apa-apa karena unsur marah, cuma ka om punyung ge gaji teter kau. Itu biasa tu. Ka kupulur ka. Dengar tajak wadu tu. Ha? Nyo ka kupulur ka. Akak katu ke dia bini pula man. Jadi perkataan yang sejenis kupulurkah, anak utung lekah, kayak wabama kekedih dan sebagainya. Artinya selain daripada lafaz sarih, kutalia, kuceri, ada yang namanya lafaz kinayah yang bisa diartikan nyo butuh kepada niat urang yang kun. Ketika dia melafaz niatnya ceri jatuh. Wate gekunyan hana ni gesapu maka hana jatuh. Menyo lafaz sarih walaupun hana geniat untuk ceri tapi lafaz sarih maka ada hana niat tetap tertalak. Nya lafaz sarih maka tidak ada istilah mayang-mayang pada lafaz-lafaz berupa cerai berupa hana baik-baik ini nah. Menyo sarih walaupun hana geniat. Ladungnya kejadian yang terjadi di kalangan gedanyo bahwa lia gede malu orang yang mengujar de wadung punyo gujar kede kaya gede lia hai han dia wole na mutu yo pai ka geja bak yang ke-8 ke balik cerita becut tiban kun gedanyo le nunggu ai mono lengkun menyo lagi nyan sabar re dia muala mirawana ka ke balik cerita. Tambah ho yang tajak hang gebi wole hang je le. Alinya mekaru tu. Pegah tu, poi pegah hang je. Ilung ba abu bulan nunggu saja gol. Kiban ni cerita ba abu bulan, kiban ni pegah ba nunggu bulan. Andai sama cerita justru sama jawaban tidak boleh karenanya lafaz talak sarih dan lai. Maknanya kau balik cerita te kata sah tanya jika menan. Tak balik becut. Bancara buji wala atrai ye te kalue nyan kalue nyampu kalue de malu nyan jika ju timbullah penyesalan jin kaiwe dan sebagainya maka ingin untuk kembali lagi cara mudah-mudah ada jadi hana cara tali menyo 3 dakun tapi jumlah bilangan yang kita ucap itulah yang terhitung. Hana eji sa kali leher padu. Kahana mungkin jawabannya sa.
Artinya 3 tahun tapi jumlah ji 3 justru balhe tertalak. Punya lebih tahun. Gua contoh dalam kitab sering taliuk serbai. Ya, karena otak bengeh dia di luar apa namanya? Hana dikontrol justru taliuk kah serbai. Ya tentu paling leh ke Bandung menurut. Walaupun serbai jumlah. Cuman yang persoalan di masyarakat kadang-kadang bahasa yang gepu-debi putra. Taliuk kah ke bawah kertas kira-kira. Ada yang semacam lagenya gejak ada bagdanya gejak ada badungku gejak bamu kibana tu mali. Hai hanang tole ya bu, memang karena watenya orang itu biar sulun taliuk ji tak bompang. Mangkang gadanya umpang ubena. Hai watenya lang pikiran lu umpang gare hijau, umpang ipas silap je. Dia bahasa ganyan megabu ada abu dungku-dungku yang lain untuk depan. Gara-gara ganyan cuma lihat susah katanya lain-lain. Artinya bila ada semacam perkataan yang demikian, namun jatuhnya satu. Karena sabo kereta krekro, sabo umpang terhitung satu. Walaupun umpang dirayu. Yang namun sabo umpang, sabo. Menanjit, sabo kereta krekro, sabo. Walaupun besarnya atau kecil, yang jelas satu. Jumlahnya satu. Maka sabo taliuk yang rut. Ya. Jadi demikian. Kami. Kemudian sebelum pertanyaan GKU bertanya pada ini malam tanggal 26 bulan 12 2022 alhamdulillah 823.000. Mudah-mudahan jumlah sumbangan sedekah yang telah kita menyumbangnya insyaallah bisa bermanfaat kepada kita semua ketika kita kembali kepada Allah. Ya boleh, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan judul tanya malamnya, judul kita pada malam hari ini adalah sabar. Tapi sabar itu kan ada tempatnya, wali. Misalnya kalau di tempat yang boleh kita sabar, kita harus sabar. Tapi kalau tempat-tempat yang bisa kita sabar, tak mungkin kita sabar. Misalnya, kalau orang diganggu istrinya, kan tak mungkin sabar. Nah, itu bagaimana, Wali? Kan tak mungkin tidak sabar kalau istri kita diganggu. Atau harta kita yang mau diambil sama orang. Itu kan pasti kita tidak sabar. Nah, hanya itu, Wali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara sabar, ada tempat iya. Artinya ketika kita menggabungkan hukum fikihnya, hukum tasawufnya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Ketentuan di dalam ilmu fikih bahwa memelihara harta termasuk kewajiban. Artinya boleh kita menjaga memelihara harta. Dan wajib terhadap gedanya untuk menjaga, memelihara, mengayomi istri. Ketika ada datang musuh-musuh yang menyerang, justru berhak terhadap gedanya untuk menjaga, karena berhak untuk menjaga harta, berhak untuk menjaga yang namanya kehormatan ataupun istri daripada terjadinya maksiat. Di dalam ilmu tasawuf malah punya perkara istri yang memangnya kewajiban. Namun harta andai misalnya orang yang dia cok atau gedanya justru tidak salahnya gedanya beri. Tidak salahnya gedanya memberi izin. Tidak salahnya gedanya bersabar tai cok. Aku hai sedekah lu berjibah gede. Kan tidak ada larangan yang demikian. Bagi
tentu bagi orang yang memang sanggup dan katuh tingkatan yang demikian. Namun bila getanyo, karena secara hukum boleh menyakiti orang lain, karena orang lainnya menyakiti getanyo bersantai level, boleh, bukan wajib. Ipoh getanyo, tak poh je tiga kan, jerit. Boleh. Ketika kita memaafkan, apakah ada larangan? Artinya lebih god medit bersabar. Bila kau mampu dan katuh dan kaik dah betul. Jadi pada sebahagian tempat yang boleh untuk kita menjaga harta umpama, boleh untuk kita membalas daripada aniaya orang lain, perkara boleh dalam hukum fikih. Namun hukum fikih juga tidak salahnya ketika kita memaafkan pada tempat yang boleh. Adapun yang wajib, ya tulis urina katanya wajib untuk menjaga, wajib. Jadi kadang-kadang ada hukum yang boleh, andai tapu buah yang sama setingkat boleh. Namun ada satu lagi, boleh juga dan baiknya untuk dimaafkan. Kenyan pada tempat-tempat yang demikian kita bersabar, itulah yang mendapat tingkatan dan di hari kelak getanyo atih ule-ule makhluk mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi mungkin tidak semua orang dan tidak semua tempat yang sanggup bersabar ketika urang yang aniaya getanyo. Namun kalau ada pegah bunuh, andai datangnya daripada Allah, memang hanya ada dosa bersalah. Dia apa yang saya pegah bunuh? Datangnya dari Allah justru hanya ada dosa bersalah. So ada bersalah. Namun biasa katanya datangnya daripada manusia, yang manusia tersebut sanggup dan mampu untuk kita membalasnya. Yang punyong tu. Di tempat itulah andai kita memaafkan sangat-sangat baik. Jadi demikian, bukan berarti urang sabar yang urang yang tepu ke galam tende. Bisa jadi menyogumula mana lu pudru kena lagi nya. Jadi do rasa ya. Perle mak mi pegah ju. Boleh. Dipersilakan. Yang khusus apa tanya? Mio apa kan saya payah lum pegah lagi nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang perle lu kena yang baju karena yo kan anak hukum. Karena ono puja Allah. Puja Allah puja hamba. Oleh hamba punya dipuja hamba. Manusia puja manusia. Oleh manusia puja Allah. Yang mohon penjelasan daripada Buya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pembahasan kuno ya, mungkin di luar daripada masalah yang perlu ditanyakan mungkin tentang puji. Allah memuji karena napa pujo yang sering kita mendengarnya, Allah pujo roh, Allah pujo makhluk pujo Allah, makhluk pujo makhluk. Hakikat semua puji alhamdulillahirabbil alamin, semua kembali puji kepada Allah. Karena menaun untuk mudah dipahami bahwa Allah pujo roh, yakni kadilah kembali puji kepada Allah. Lun zat yang menjadikan kata, yang kan pujo. Mesti contoh bahasa katanya lung yang pegakak. Yang pujo roh, maka kembali pujian tersebut kepada Allah.
Kemudian di saat manusia memuji Allah, alhamdulillah, Allah memang kan pegang gedanyo laginyo kan beri rezeki kepada gedanyo, maka pujian tersebut tentunya kembali kepada Allah. Kemudian di saat Allah memuji kepada makhluk, menyo Allah puja roh kajelah, makhluk puja Allah kajelah. Di saat Allah memuji makhluk, Muhammad adalah manusia puja makhluk oleh Allah di dalam Al-Quran umpama, maka kembali puji kepada Allah. Kenapa? Karena makhluk siapa? Sebenarnya siapa yang menciptakan itu makhluk? Ketika Allah memuji makhluk sama dengan Allah memuji ciptaannya. Leh tak pegat pangku meja, leh tak pegat rumah kura tak dua sago. God tak rumahnya. Yang ni sampingnya iwo godnya karena lung pegat. Menan. Artinya kita memuji bangunan. Tetapi pujian tersebut kembali kepada yang memuji karena yang menjadikan atau yang membangun manusia itu sendiri. Di saat Allah memuji makhluk, maka Allah memuji nyan makhluknya lung pegat. Berkala puah, lung pegat, lung beri. Maka waktu puja kepada Allah. Allah memuji makhluk, kembali kepada Allah. Di saat makhluk memuji makhluk, sesama Godhead. Abang pula, Godhead. Mayang nak salah baju, nak kemayang. Ya, nak salah baju, nak kemayang. Pandai baju, Godhead pula. Ya, ni kan tak puja sesama. Pakan je kepujanya kembali kepada Allah sama. Karena sipulan tersebut yang kita puji, ciptaan Allah. Menyabih buat dia pegang dia. Gol sipulan putra yang gol akai, tau pegol akainya, tau bi akainya, tau bi ji rupa lagi nya, tau bi. Jawabannya Allah yang benar berarti gol. Kembalilah puji kepada Allah. Dari 4 pujian semuanya kembali kepada Allah. Laginya masalah pujo alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, mengenai sabar. Bagaimana cara kita mengatur kesabaran atau mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Lebih lagi anak muda mungkin dalam mengontrol emosinya belum stabil. Yang kedua, Walid mengatakan tadi tentang wanita kalau sudah dinasihati berkali-kali namun tidak ada perubahan, maka membuang bahan tersebut. Namun saya melihat ke depannya, kalau kita melihat ke depan tersebut mempunyai ladang kesabaran yang luar biasa, sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkenaan dengan kesabaran yang muda atau yang sering darah tinggi mungkin agak susah. Sebenarnya susah tidaknya susah. Cara mengatur, kembalikan unsur dasar marah setan sehingga kan ada la taghdab, jangan marah. Bukan marahnya yang Allah larang di dalam hadis atau bukan marahnya yang dilarang, tetapi kelanjutan daripada marah. Marah sifat yang memang datang tidak bisa kita menahannya. Di saat itina katanya langsung, di saat sakiti katanya langsung, marah tersebut tidak dilarang. Tetapi kelanjutan, efek sampingnya, kelanjutan daripada marah sehingga 1 hari, 2 hari, 3 hari, itulah yang terjadi larangan. Menyemenan wate katanya suum. Yang cara pertama puji uhro, yang kedua berwudu. Karena wudu, kena juga mati setan. Tengah suum bunuh apui bantah berwudu, justru karida apuinya bajut jak oleh. Kan sering urung pegaknya kakaru minah kira. Kena urung tuha pegak menyerta suu sambut, nyen memang belum ilmu
Cenung ada jelah je. Cenung kapingan ro pintunya menyoi dan ina dro dari pupa menyanjan. Pakai cip mina. Cara dari posisi kemudian berwudu, kemudian minta ampun kepada Allah. Yani antisipasi daripada sampai terjadinya efek daripada marah bunuh. Menyokata mina kena yang semacam misalnya secara adat getanyo lalu muate na sesuatu di dalam pikiran perlu untuk gerua. Pulai gu pegah tentang dia gu pegahnya kabe kak aman padahal masalah kalau selesai. Tapi dengan dia bercerita kepada perlu nasihat daripada orang yang ingin didengarnya, dia gu pegah mana-mana. Kaman gue ina nali karu. Padahal nak solusi apa? Ada yang demikian. Kena si yang mana? Kita jaga deh. Ilmu muno. Kabeh. Gedinga nam titingo hajium gedinga haba gedanyo hana gitu. Yang na ganggu gase punya perlu ase dengku. Onlinyan aman itanyo pun kabeh deh. Munyo gadah menan. Tapi setidaknya cara pertama uji udro. Yang kedua usahakan berwudu yang berwudu berzikir atau minta ampun kepada Allah. Selanjutnya paksakan nafsu gedanya untuk memaafkan. Jadi tak paksa untuk tak pegah habak lagi dengan orang yang bengeh bunuh putau julam. Nah, terlepas daripada orang yang gedanya putonya hai tim puto nya na urang gedanya. Ya, tabo. Kemudian menyangkut dengan pertanyaan yang kedua, baiknya tabo. Ya, maksudji purmo kali tak tempuh jalan. Jid daripada tapi ke dosa getanyo jino boleh dan bagusnya andai secara kehidupan wateta kala nuker sang kemungkinan dan akan bahagia ya pertahankan. Maka kalian jawaban menyata putun sang badau hana mungkin secara adat supaya terhindar daripada dosa getanyo kake onan menteng karabo. Tetapi ketika kita mempelajari kehidupan ke depannya sang lebih god nyo merakit-rakit jule. Ada api lagi bunuh tiap urau kan tiap urau tiap menit. Yang anak pakai dia tengok kan. Kadang-kadang punya tengok tidak pakai cik. Jaga tidak awak. Dan sebagainya. Namun di saat kita nyo kalon nyo madau keadaan sang menyenam sabuh tu anu hanali sang nyo kaman dak putun. Artinya boleh perkara mencerai mentalakkan perkara boleh walaupun sebenarnya perkara tersebut benci sangat Allah kepada buat kemalu buat bercerai. Jadi usahakan jalan pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertahankan musiat han berubah dosa getanyo gara-gara purumo yakni nusud dan sebagainya daripada getanyo yang menanggung dosanya dibolehkan untuk berpisah, bukan wajib berpisah. Demikian. Lain bilangnya musibah yang diberi oleh Allah mungkin membantu manusia hidupnya adalah takdir dari Allah. Contoh kata-kata dari manusia wadah tsunami. Wadah tsunami sampai enak macamnya ikut salah lupa bukan jambu kalau tsunami nya diberi kata-kata. Artinya nanti urangkun tsunami nya rencana Allah dari itu yang kau ikut rencana Allah dunia penduduk akhir 2020. Nanti yang juga tsunami-nya dengan tiba rencana Allah. Artinya nanti yang juga dengan tsunami-nya damailah Aceh. Jadi penduduk-penduduknya jengku yang betul kibarnya kira yang bulu-bulu pegang ni. Artinya sampai naik pegang dia tsunami sulam nyo laut ke DJ di awal dua pegang maka tsunami. Jadi bingung, orang bingung.
Yang tak jelas, dia memang karena Allah. Cuma kadang-kadang ini hanya dibikin oleh manusia atau yang hero-hero. Iban dia ada contoh yang betul ini. Memang rencana Allah dari dunia itu, atau tiba-tiba, atau ulah manusia. Yang betul balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang butui punya anak salah kau butui nya mana papa yang anak salah nyen kau butui di mana ada salah berarti kalau butui pertama berkenaan dengan puka-puku yang kau tsunami lam memang tersebut di dalam hukum bahwa perbuatan maksiat yang kita kerjakan mengundang bala. Terlepas daripada ilmu sains, ilmu yang lain, namun dalam hukum agama, di saat kita mengerjakan perbuatan maksiat, maka gara-gara maksiat tersebut Allah turunkan bala, turunkan cobaan, nyuka pasti. Betul. Tabo. Orang kun beka pubunya ni, beka mu kahoi tsunami lah. Karena tsunami salah satu daripada bentuk cobaan atau bala ditakun dari Allah, justru dengan sebab maksiat. Menyena urung bubuh maksiat ikun lagi nyan. Betul perkataan benar. Bolehkah kita cara getanyo kepada urung yang lagi nyan? Nyo jawaban yang lain. Ya, perkataan perbuatan maksiat yang dikerjakan mengundang bala benar. Namun ketika kita mengatakan kepada seseorang yang berbuat maksiat, bolehkah demikian? Nyo yang ada aturan bahwa urung bubuh maksiat tak pegak nyan hanjir. Kan ada aturan, ada cara masing-masing. Yang pertanyaan yang lain. Kemudian, apakah benar perkataan yang kita dengar dari sebahagian manusia yang mengatakan bahwa tsunami tersebut merupakan rencana Allah yang tertutup yang kau lihatnya salah. Semua yang terjadi sudah dalam ilmu Allah. Semua yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kiamat sendiri, yang hanam tatu janpi, sudah ada dalam azali. Dalam ilmu tauhid, azali itulah ilmunya Allah. Artinya, karena bandung dalam ilmu Allah, ada yang kali, ada yang tengah, ada yang akan terjadi. Hanam terjadi. Nyo getanyo kan film, getanyo kehidupan getanyo nyo kamu putar kaset film, artinya sudah jadi satu kaset leh juga. Tambah film, tinggal putar tu. 3 minit, 2 minit, 5 minit. Nyo getanyo sudah ada dalam ilmu Allah. Tinggal yang kamu putar tu, yang putar-putar mulai dari manusia, dari Nabi Allah Adam sampai getanyo yang mau putar. Atra yang meno getanyo, singa medih, lusa medih, barawa meno, semua dalam ilmu. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi di luar daripada ilmu Allah, nyo ilmu tauhid. Maka salah. Ada yang mengatakan tsunami nyo rencana Allah ratusan tahun. Bukan ratusan. Hana tadujan. Karena pakon hana tadujan, langkana bahasa gedanyo. Allah wujud. Pajanna Allah hana berwaktu. Maka dari hana muwatenyan kana dalam ilmu Allah getanyo jino, anak getanyo uke, cucu getanyo uke, maka uke. Tanpa getanyo kudih unanggro akhirat, dalam surga, dalam neraka, kejadian dalam surga, muputar laju-laju hana, nyan bandung sudah dalam ilmu Allah. Bahwa Allah menciptakan manusia atau menciptakan keadaan di dunianya didahului dengan sebab biasa sunnatullah kun. Di saat Allah nabi ujian, nyoka Allah dalam ilmu Allah sehingga akan ujian ka ka.
Alanya Nabi sebabnya pun karena dalam ilmu Allah geperiduk yang sebab ke maka terjadilah. Oh tsunami-nya ni puburtuh lah dia sehingga diburtuh lah ia kena. Nyan ada benarnya, ada salahnya. Jadi perkara nak betul nak salah. Yang betul kagak betul, yang salah kagak salah karena kan anak perlu dapat depan. Yang jelas nyan dalam ilmu Allah kawaina kejadian kepada getanyo di balik kejadian pasti ada hikmah yang perlu getanyo kalau. Jadi salah perkataan yang mengatakan tsunami rencana Allah yang awal 2000 baru rencana yang bahasa lagi yang salah rayu dan hati. Karena ketika kita memahami bahwa di dalam ilmu Allah sudah ada, Allah mengetahui semua kejadian yang sudah terjadi, yang sedang terjadi katanya jino, yang akan terjadi nyawa kalihna dalam azali, yakni sudah dalam ilmu Allah. Ya demikian mungkinnya jam kata dengan 12. Jadi beda apa kajian online ini. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat pengajian kita pada ini malam. Moga kiranya alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga kiranya misil pahala pengajian buat getanyo jabut niat getanyo jabut beneputro oleh Allah kepada orang cik getanyo masing-masing beneputro misil pahala buat getanyo malamnyo kepada muslimin muslimat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sayyidina Rasulullah. Allah.